menyatakan menolak rencana Menteri Tenaga Kerja akan mengeluarkan surat edaran tentang THR yang kemungkinan besar akan dibayar juga dengan cara mencicil seperti tahun 2020 yang lalu, dan bagi buruh yang bermasa kerja di atas 1 tahun dibayar tidak penuh 100%. Pada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan, membatalkan daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh, dan secara bersamaan kami meminta dengan penuh pengharapan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu agar membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Demo May Day di Istana dan juga MK, ini dia tuntutan massa buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa aksi massa di Jakarta dalam memperingati Hari Buruh Sedunia akan berpusat di Istana Negara dan juga di Gedung Mahkamah Konstitusi atau MK. Ia juga mengatakan secara nasional buruh yang akan turun aksi sekitar 50.000 orang di 24 provinsi dan 200 kabupaten atau kota. Untuk di tingkat nasional, aksi akan dipusatkan di Istana dan juga di Gedung Mahkamah Konstitusi. Begitu kata Said Iqbal dalam keterangannya Sabtu 1 Mei. Agenda aksi hari ini yaitu menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan segera memberlakukan UMSK atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kota tahun 2021. Pertama adalah batalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, di mana buruh meminta hakim Mahkamah Konstitusi memenangkan uji formil dan juga uji material yang diajukan buruh. Kemudian yang kedua, berlakukan UMSK 2021. Said mengatakan KSPI bersama dengan elemen buruh lainnya mengikuti arahan aparat keamanan dan juga satuan tugas atau Satgas COVID-19 dalam melaksanakan aksi. Ia menyebutkan bahwa peserta aksi telah melakukan tes swab antigen. Saat aksi nantinya pun peserta juga memakai masker, membawa hand sanitizer dan juga menjaga jarak. Di daerah berkoordinasi dengan Polres dan Satgas COVID-19 dari daerah setempat. Demo saat di Istana, massa buruh juga membuat kuburan massal korban Omnibus Law. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia bersama dengan elemen buruh lainnya menggelar aksi unjuk rasa tidak hanya di Jakarta, tapi juga di sejumlah daerah lainnya. Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono mengatakan kurang lebih 50.000 buruh turun aksi serentak nasional di 24 provinsi. Tentunya adalah menuntut membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan memberlakukan UMSK. Di Jakarta sendiri, buruh berkumpul di pintu masuk Monas yang berada di dekat Patung Kuda. Kahar mengatakan rencana buruh mulai berkumpul dan bergerak melakukan aksi sekitar pukul 9 pagi. Aksi dipusatkan di Istana dan juga di Gedung Mahkamah Konstitusi. Sebagai informasi, unjuk rasa pada hari ini dilakukan secara teatrikal. Kuburan massal korban-korban Omnibus Law sebagai simbol sudah banyaknya korban yang berjatuhan akibat penerapan Belait Sapu Jagat ini. Selain itu, buruh juga menyerahkan petisi May Day ke Muldoko dan juga Pramono Anung. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada hari Sabtu 1 Mei, salah satunya diwarnai dengan penyerahan petisi May Day dari para buruh ke pihak Istana Negara. Demikian cara dua konferensi buruh terbesar di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dalam memperingati May Day 2021. Kedua konfederasi buruh ini memulai perayaan May Day di sekitar Monas, Jakarta, dipimpin langsung oleh Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea dan juga Presiden KSPI Said Iqbal. Seluruh buruh yang mengikuti May Day juga sudah mengikuti rapid test antigen dan mematuhi protokol kesehatan. Hal itu juga dibuktikan dengan adanya bukti hasil tes swab antigen yang dibawa oleh para buruh. Berbeda dengan perayaan sebelumnya, tahun ini buruh yang turun ke jalan tidak terlalu besar. Keputusan keduanya membatalkan aksi besar-besaran May Day hanya untuk mencegah klaster COVID-19 dipuji oleh banyak kalangan, karena mementingkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan terutama dari sisi kesehatan. Hari ini kami membuktikan buruh melakukan perayaan May Day dengan mematuhi prosedur kesehatan yang sangat ketat.
Semua yang hadir di sini kami memastikan semua memakai surat antigen. Sekitar pukul 11 siang, Presiden KSPSI Andi Gani dan juga Presiden KSPI Said Iqbal didampingi oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran berjalan kaki menuju Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan petisi May Day. Petisi May Day itu memberisikan tuntutan dan juga harapan buruh terutama soal Omnibus Law, kondisi buruh di masa pandemi dan juga tunjangan hari raya atau THR. Di gedung MK, Andi Gani dan juga Said Iqbal diterima langsung oleh panitera dan juga pejabat MK. Khusus untuk MK, Andi Gani Nea juga menegaskan mereka meminta pada MK untuk segera menyidangkan gugatan Undang-Undang Cipta Kerja seadil-adilnya. Karena putusan MK mengenai Undang-Undang Cipta Kerja sangat dinantikan jutaan buruh di tanah air. Menurutnya MK juga harus menjadi benteng terakhir yang mampu berlaku adil dengan melihat bukti-bukti yang sudah diajukan oleh KSPSI dan juga KSPI. Kami yakin betul MK bisa melakukan sidang dengan baik, MK bisa bersikap adil karena kalau tidak jutaan buruh siap menolak putusan tersebut. Senada Said Iqbal juga mengatakan penolakan buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja bukan tanpa alasan. Karena itu perayaan buruh pada May Day khususnya di MK untuk meminta agar persidangan digelar dengan adil. Setelah di MK, keduanya lantas menuju Istana Negara untuk menyerahkan petisi May Day. Di Istana Negara mereka diterima oleh Kepala KSP Muldoko dan juga Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan pemerintah mengapresiasi atas perayaan May Day yang telah berjalan baik di tengah pandemi. Saya menerima penyampaian dari mereka bahwa mereka memiliki pemikiran ikut empati situasi COVID-19 dan memiliki tanggung jawab sosial. Muldoko juga mengaku mempunyai tugas untuk melakukan pengawalan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sehingga apabila terjadi sesuatu di lapangan ia dapat berkomunikasi dengan serikat pekerja. Buruh Indonesia turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Tuntutan yang disuarakan bervariasi mulai dari menagih tunjangan hari raya atau THR hingga meminta pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak akan berdemonstrasi di 24 provinsi. Mereka membawa sejumlah tuntutan, salah satunya terkait pelonggaran kewajiban pembayaran THR. Menjelang Idul Fitri 2021, Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengeluarkan surat edaran yang masih bermasalah karena tidak memberikan tolak ukur ketidakmampuan keuangan perusahaan. Tulis Gebrak dalam keterangan tertulisnya. Gebrak juga akan memprotes Undang-Undang Cipta Kerja yang memicu gelombang PHK, pelonggaran aturan pengupahan selama pandemi, peniadaan kenaikan upah minimum, serta korupsi bantuan sosial. Terpisah, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia juga akan berdemonstrasi pada May Day kali ini yang digelar di 24 provinsi dengan kekuatan 50.000 orang. Adapun tuntutan yang akan disuarakan kaum buruh yaitu ada dua. Pertama, cabut atau batalkan Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh juga meminta Hakim MK memenangkan uji formil dan uji material yang diajukan oleh buruh, dan yang kedua, pemberlakuan UMSK 2021. Iqbal mengatakan unjuk rasa di masa pandemi dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. KSPI juga menggelar rapid tes antigen, mewajibkan penggunaan masker hingga mengatur jarak saat berdemonstrasi.